Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton video, silahkan tekan tombol like dan subscribe-nya, karena like dan subscribe itu gratis. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang kita kenal sebagai pendiri mazhab Syafi'i, adalah seorang yang terkenal dengan ketinggian ilmunya serta kebaikan akhlaknya. Hal itu ternyata merasuki diri dari anak perempuan Imam Ahmad bin Hanbal, sehingga dia meminta ayahnya untuk mengundang Imam Syafi'i untuk bermalam di rumah ayahnya, supaya ia dapat mengetahui dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana sebenarnya sosok seorang Imam Syafi'i itu. Ketika beliau diundang oleh Imam Ahmad bin Hanbal, murid beliau, untuk bermalam di rumah, disebabkan karena rasa penasaran anak perempuan Imam Ahmad terhadap kesalehan dan ketinggian ilmu Imam Syafi'i. Selama ini Imam Ahmad sering bercerita pada putrinya bahwa Imam Syafi'i adalah seorang yang amat sangat saleh dan ilmunya sangat tinggi, sehingga putri beliau itu ingin membuktikan dengan mata kepalanya sejauh mana kesalehan dari Imam Syafi'i tersebut. Pada saat Imam Syafi'i tiba di rumah Imam Ahmad, putri tuan rumah ini selalu memperhatikan seluruh tingkah laku Imam Syafi'i yang dikenal saleh itu, mulai dari cara makan, apa yang beliau kerjakan pada malam hari, serta kapan saja beliau tidur pada tengah malam. Singkat cerita, akhirnya putri dari Imam Ahmad ini merasa kecewa berat ketika ia perhatikan apa yang dikatakan oleh ayahnya mengenai ketinggian akhlak Imam Syafi'i itu. Karena ia melihat pada saat Imam Syafi'i diajak makan oleh ayahnya, beliau makan dengan lahap sekali, bahkan seperti orang yang sudah beberapa hari tidak makan. Kemudian pada suatu malam, ia melihat Imam Syafi'i tidak mengerjakan sholat tahajud sebagaimana lazimnya seorang imam mengerjakan sholat. Serta pada pagi harinya, Imam Syafi'i langsung saja pergi ke masjid dan langsung mengimami sholat, padahal beliau belum berwuduk sehabis bangunnya. Merasa dibohongi oleh ayahnya, putri Imam Ahmad pun langsung menceritakan hal yang dilihatnya. Lalu ayahnya ragu dengan kesaksian putrinya. Lalu Imam Ahmad memanggil Imam Syafi'i untuk mengkonfirmasi apa yang telah beliau kerjakan pada malam itu, dan supaya Imam Syafi'i menjelaskan apa alasan dari semua yang beliau lakukan itu. Selang beberapa saat kemudian, Imam Syafi'i pun bertutur mengenai ketiga hal yang dilihat oleh putrinya, yaitu mengenai makan beliau yang sangat lahap, disebabkan karena keyakinan beliau bahwa makan di rumah orang yang soleh adalah suatu keberkahan. Untuk meraih berkah sebanyak-banyaknya, beliau pun makan dengan lahapnya. Lalu mengenai beliau tidak sholat tahajud pada malam itu, disebabkan lantaran beliau tengah memikirkan 70 masalah umat yang terbayang di dalam benak beliau, sehingga beliau tidak sempat untuk melaksanakan sholat malam. Kemudian yang terakhir, mengenai mengapa beliau langsung saja pergi ke masjid serta menjadi imam dengan tanpa berwuduk terlebih dahulu. Itu adalah karena kesibukan beliau memikirkan 70 masalah agama yang mengakibatkan beliau tidak tidur semalaman. Dengan begitu, tidak satu pun hal yang membatalkan wudhu yang beliau lakukan, sehingga beliau langsung saja pergi ke masjid tanpa mengulangi wudhu. Mendengar apa yang diucapkan oleh Imam Syafi'i, maka semakin kagumlah Imam Ahmad kepada beliau, dan putri beliau pun yang tadinya sudah berburuk sangka kepada Imam Syafi'i menjadi malu karena sangkaannya yang terlalu cepat dan tidak beralasan. Wallahu a'lam. Dari kisah tersebut, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita sebagai manusia janganlah terlalu cepat menilai seseorang, karena belum tentu apa yang kita pikirkan itu yang sebenarnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم
ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Shadaqallahul Azim.